Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Dihasara ini suara pasar main saham, kripto forex dikupas penuh seni. Obrolan santai, analisa berbobot, langkah mantap, keputusan cocok. Naik turun pasar, tetap bareng di sini. Bareng kami di podcast masa kini. Obrolan santai, analisa berbobot, langkahmu mantap, keputusanmu cocok. Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Hamdi Asarbaini. Hari ini saya kembali mengundang Bro Fir Abdul Jamal, yang hebat, saya masih hafal nama beliau ini. Untuk bicara, tapi hari ini kita nggak bicara soal saham. Nih, Bro. Karena saya lihat IG beliau lebih aktif di Forex dan juga emas atau SAU-USD ya. Iya. Nah, ya pertama terima kasih dulu nih. Ini baru pulang dari haji, jadi saya langsung todong untuk. Jadi terima kasih dulu. Ya, sama-sama. Ya. Nah, yang menggelitik saya selama ini kan Bro Fir ini terkenal sebagai global stock trader ya, dan banyak di trading saham atau investing di saham. Tapi kok tiba-tiba lebih aktif di SAU-USD. Itu kenapa? Apakah beralih dari saham atau ini hanya diversifikasi aja? Oke. Ya, jadi pada saat kita berkembang jadi trader, mulainya mungkin dari kecil tahun 2005, 2007 Pak Hamdi lihat saya masih baru, mungkin baru jadi block trader, sampai lama-lama besar, kemudian akhirnya jadi liquidity provider sehingga mengelola fund cukup banyak. Terus kemana lagi kita mau pergi? Ternyata market size-nya nggak cukup dengan uangnya. Uangnya kebanyakan. Jadi akhirnya saya melirik ternyata SAU Gold itu market cap-nya aja sampai 20 billion US dollar. 20 billion US dollar. Jadi kalau kita lihat kalkulator aja sampai nggak bisa ngitung. Dan sangat liquid. Nah, makanya kenapa saya ke sana, dan ditambah lagi tradingnya 24 jam. Jadi kalau trading 24 jam ini menarik sekali karena waktunya kita dapat, ya, perputaran kita dapat, sehingga hasil productivity dalam kita mengelola fund itu juga bermanfaat bagi kita. 20 billion US dollar ya. Itu market size-nya ya. Crazy. Jadi kalau saham nggak ada apa-apanya. Duitnya kelebihan, jadi susah. Termasuk event saham di New York pun atau di Nasdaq atau di mana di negara lain tidak sebesar size-nya gold atau nggak ada yang bisa menandingi gold. Transaksi gold ini luar biasa, ya. Luar biasa. Ya. Itu yang bikin ini shift dari. Ya, dan semua hedge fund manager juga pindah ke sana. Karena kalau transaksi 24 jam, jam 9 kita masuk, jam 3 sudah jadi duit. Ya, sedangkan kalau di saham jam 9 kita masuk, mungkin berbulan-bulan baru jadi duit. Karena belum lagi baru naik 3 hari udah disuspend, belum lagi diperiksa, ya. Jadi kita habis waktu untuk yang kayak begitu. Jadi semakin tidak menarik, sehingga ya udahlah untuk saham, udahlah main yang saham-saham blue chip saja, mengharapkan dividen aja. Jadi long term investor aja. Karena kalau udah capital gain susah, ya, kita udah dapat untung diperiksa kenapa jual loh, kita beli saham ditanya kenapa jual, kan repot kayak gitu. Kalau nggak boleh dijual kapan untungnya? Kalau gitu supaya nggak bergerak volatile, pakai di toko online aja, jadi harga sahamnya nggak kemana-mana gitu. Jadi ini berarti shifting ya, jadi sebenarnya nggak shifting. Untuk tradingnya shifting kan? Nggak shifting, tetapi semacam diversifikasi. Karena volumenya lebih besar, ya jadi ya diversifikasi saja. Tapi tetap ya saham tetap, IPO tetap. Apa yang daya tarik apa di gold yang tidak ada di saham sehingga Bro Fir bilang bahwa di gold lebih menarik? Gitu. Ya. Banyak sekali. Pertama, leverage. Dengan menggunakan uang 1 miliar, saya bisa setara trading 400 miliar.
Itu zaman dulu waktu Pak Hamdi masih jadi direktur di bursa, margin. Margin ya. Dulu kita punya 1M bisa trading 10M. Iya, iya. 10M bisa 100, 100M bisa 1T. Itu namanya leverage. Jadi itu yang menarik. Jadi saya modal 1M, saya bisa punya fasilitas sampai 400 kali, 500 kali. 500x ya. Nah, jadi menarik kan? Nah, ibaratnya wah untungnya gede Pak, tapi kalau habis nggak apa-apa. Loh kalau di SAU itu kita sudah pasti kalah 100%. Jadi kalau kita punya 10M, confirm kita kalah 10M. Tapi kalau menang kita bisa menang sampai 1000%. Nah, jadi kenapa orang melihat ya udah nggak apa-apa. Kalau saya udah bisa untung 1000%, nggak masalah saya hilang 100% kan? Saya masih ada gain lebih banyak dari situ. Itu salah satu yang menarik. Terus kemudian 24 jam. 24 jam. Terus kemudian kemudahan. Contoh kita buka akun. Di bursa, di saham, kita satu RDN, satu sekuritas. Kita mau buka RDN lagi, buka sekuritas lain lagi. Paling di satu sekuritas bisa 10 RDN, tapi pakai nama istri, anak, terlalu ribet. Nah, tapi kalau di Gold, di luar ini, satu orang Pak Hamdi bisa punya 20 akun. Nah, di satu pialang gitu. Jadi ya di satu broker, Pak Hamdi 1, Hamdi 2, sampai Hamdi 20. Nah, Itu boleh ya? Itu kalau kelebihannya. Jadi banyak sekali kelebihannya. Buka akun saja hanya hitungan detik, foto-foto langsung jadi. Jadi KYC-nya simple. Simple saja gitu loh. Nah, ini yang membuat daya tarik orang banyak lari ke Gold sekarang. Apakah tradingnya harus di broker lokal, pialang lokal, atau boleh di mana aja, bisa di mana aja? No boundary, di mana aja boleh ya. Mau di Amerika, di Jepang, di Rusia, di mana aja boleh. Tetapi sebaiknya saya selalu bilang sama murid-murid saya sebaiknya di Indonesia saja. Karena masalah waktu. Contoh kalau kita harus top up, harus withdraw ya, karena time different. Jadi dengan time zone itu agak ribet lah, agak sulit. Kalau di Jakarta pagi kita withdraw, sebelum jam 11 siang sudah masuk duitnya. Jadi anytime mau withdraw profit bisa masuk hari itu juga. Jadi nggak mesti tunggu T+2. Nggak mesti T+2, T+3. Nah, itu salah satu kelebihannya. Banyak sekali kelebihannya kalau kita urut. Dan seharusnya bursa saham ya niru kayak gitu. Iya. Terus apakah itu berarti bahwa ya gold trader ini harus yang sudah sophisticated di saham baru bisa masuk ke gold, atau orang awam pun yang baru mau trading bisa nggak langsung mulai di gold atau di forex? Di gold ini orang baru masuk aja bisa. Bahkan dengan menggunakan super cluster metode saya, siapa saja bisa, ibu-ibu rumah tangga yang baru bisa. Cuma saya selalu bilang di gold ini beda dengan saham. Di gold ini auto kaya, auto miskin. Jadi risikonya juga risikonya besar. Jadi kalau modal 10 juta di saham, sehari paling kita untung 250.000. Tapi kalau di gold modal 10 juta bisa untung 20 juta, bisa untung 30 juta, tapi bisa hilang juga. Karena dia menggunakan leverage. Ya. Tapi itulah spekulasi, dan itulah bisa kita bedakan mana yang trading, mana yang investing kan. Ada kesan bahwa nasabah forex dan gold di Indonesia sebetulnya nggak pernah untung karena sering dikerjain oleh pialangnya gitu. Jadi boleh dibilang lu kalau main forex, main gold nggak bakalan untung deh. Itu benar nggak sih gitu? Itu sebenarnya tidak benar. Karena kalau sampai dia tidak untung berarti itu scam. Contoh dia trading di broker A. Di broker A, ordernya dia itu tidak dilempar ke bursa. Karena di futures itu juga ada bursa. Di bawah pengawasan Bapepti. Jadi umpamanya Pak Hamdi masuk 10 juta. 10 juta ini sama dia nggak diteruskan ordernya Pak Hamdi, tidak diteruskan langsung ke bursanya. Karena dia pikir, ini 10 juta nih, dikit lagi juga call margin. Iya, gue kerjain deh gitu. Nah, gue kerjain aja deh. Tak, begitu masuk, apalagi dia udah pasang stop loss, confirm, habis. Itu. Tapi kalau broker yang benar, di bawah pengawasan Bapepti, apalagi yang sudah ratingnya sampai AAA, Pak Hamdi bisa klik, umpamanya beli sekarang, tak, beli,
langsung masuk ke websitenya bursa, cek ada nggak posisi Pak Hamdi situ. Jadi kalau di bursa itu kita tercatat, trade konfirmasi kita ada, semua ada. Jadi nggak benar kalau kadang bilang, Pak, saya kadang menang 3 hari nih Pak, terus hari keempat saya kalah, kayaknya saya ditandain. Ditandain, modal lu berapa? Siapa yang mau nandain lu? Modal cuma modal akun melarat 10 juta, 20 juta, siapa yang mau nandain kamu? Kalau kamu main 100 miliar mungkin ditandain. Tapi nggak ada seperti itu. Jadi itu udah kuno zaman dulu. Orang, wah ini kita dikerjain broker, bandar, nggak ada. Dan bandar di SAU, Gold, beda dengan bandar di saham. Di saham itu kan kita cuma trading, umpamanya satu bandar 1 mm menguasai 1 emiten. Dia cuma jago di emiten itu. Tapi kan dia tidak jago secara keseluruhan di IHSG. Nah, beda SAU. SAU itu seluruh dunia. Jadi berapa duit kita untuk jadi market maker di ini nggak bisa sama dengan di saham. Di SAU untuk seorang market maker itu modalnya harus ratusan triliun. Nggak bisa cuma 100 miliar, 1 T, nggak bisa. Jadi nah itu dia, kalau dulu itu kan kontrak atau lotnya forex atau gold itu kan gede-gede itu, minimal 10.000. Nah kalau buat investor yang baru masuk kan itu kan perlu modal gede. Apa sekarang lotnya sudah, kalau nggak salah sudah ada yang micro atau yang mini? Benar. Sekarang nih mulai dengan $100. Udah bisa ya? Sudah bisa, $100, $200 kita udah bisa buka account. Bahkan di luar negeri yang broker-broker besar, $10 kita udah bisa start. Oh, jadi nggak mesti 10.000? Nggak perlu 10.000 US lagi. Nah, dan repotnya ini, pada saat kita belajar demo account, selalu akunnya 10.000 US. Iya. Pasti menang Pak Hamdi. Begitu masuk, tak, wah 10.000 US, mantap nih, menang saya. Nah, atau 100.000 US biasanya, 1 M kan, pasti menang, nggak bisa kalah itu. Wah, yakin dong, wah modal 100.000. Begitu buka akun di dunia nyatanya ternyata dia hanya store 10.000, 100 juta. Mainnya dengan cara main 100.000 tadi. Nah, selesai Pak. Langsung digorok sama market maker kan. Itu call margin. Nah, call margin. Udah call margin baru cari salah-salahnya orang, cari salahnya market. Nanti bilang, wah ini judi. Ya, kamu yang berjudi, bukan pasar yang berjudi. Itu tuh kesan yang umumnya, itu bahwa forex atau itu judi gitu. Ya. Saya selalu menegaskan kepada semua, Pak, ini bukannya judi ya Pak. Sulit ya kalau kamu mau bilang ini judi, tapi kalau saya mau jelaskan secara fikih, saya bisa jelaskan, tapi panjang. Intinya sederhana, apapun yang kamu lakukan di dunia ini, kalau membuat kamu makin dekat dengan Tuhanmu, berarti itu berkah. Tapi kalau apa yang kamu lakukan di dunia ini membuat kamu makin jauh dengan Tuhanmu, walaupun kamu kerja di kantor agama sekalipun, itu berarti tetap berarti itu nggak berkah. Simple saja, nggak usah terlalu pusing. Ya, menarik tuh. Ya, gitu. Nah, kalau ya seseorang atau seorang yang ingin masuk ke trading gold atau forex ini, apa langkah-langkah yang harus mereka tempuh gitu? Karena kan ya itu tadi, kita nggak mau nanti mereka masuk ternyata wah gua dikerjain nih sama pialangnya gitu. Apa yang harus mereka bekali? Bekal apa yang harus mereka miliki? Kita harus sadar bahwa kita kebanyakan masyarakat kita ini semua bukan orang kaya. Terus dikenalkan dengan satu industri yang sepertinya ini kayak ATM, kayak mesin uang. Dan waktu nyoba-nyoba di akun demo, wah kayak ini gampang sekali, dapat untung 100 juta itu mudah sekali kan. Terus mulai langsung halu. Nah, ini yang saran saya untuk yang mau mulai, harus dimulai dengan belajar, bukan dimulai dengan bermimpi. Bukan demo akun gitu. Jadi kita harus belajar, cari guru, cari referensi, mulai dengan modal kecil dulu, jangan modal gede ya. Nanti setelah mahir baru. Dan ujung-ujungnya itu banyak yang nggak kuat derajat, Pak Hamdi. Merasa bahwa wah kemarin sekarang sehari bisa dapat 15 juta, mulai sombong. Mulai beli sendal LV 15 juta. Ya, padahal kemarin pakai sendal jepit biasa gitu. Nah, ini yang kayak gini-gini nggak tahu diri kan. Nah, jadi ada pepatah dari guru besar di Cina, saya bisa ngajarin kamu semua ilmu trading, apa saja semua saya ajarin, nggak ada yang saya tutupin. Cuma 2 ilmu yang nggak bisa saya ajarin ke kamu. Apa itu?
ilmu malu sama ilmu tahu diri. Nah, itu nggak bisa karena itu harus dari kamu. Dari kamu sendiri. Ya. Ilmu Nah, malu dan ilmu tahu diri. Nggak tahu diri, modal udah akun melarat. Tapi main Gaya 10 hidup, ya. lot, main 20 lot. Nah, nggak tahu diri kan, dan nggak tahu malu. Bahkan ada yang sampai MC berkali-kali. Ada yang sampai MC sampai 9 kali, 10 kali, terus MC lagi. Terus saya bilang, waduh, kamu nggak lebih dari keledai. Jatuh di lubang yang sama gitu loh, nggak belajar. Kenapa? Tamak. Dan saya selalu katakan, tugas daripada market maker, tugas daripada bandar, merubah logika yang ada di kepalamu menjadi emosi. Jadi apa yang saya ajarkan, itu semua kan logika. Ini bukan rocket science, ini ada ATH, ini ada ATL, kita bisa lihat, oh ini trading range-nya. Iya, polanya kayak apa Tetapi gitu. setelah di market, berubah ini jadi emosi. Tadinya disiplin, saya nggak mau masuk, belum tepat nih. Kata guru jangan masuk dulu nih. Tapi lihat temannya di sebelah kok udah profit, masuk. Begitu masuk udah dipucuk. Padahal ini bukan rocket science. Kalau saya bilang trading range ini, contoh kita di dalam ruangan Pak Hamdi, itu kan ada langit-langit. Bisa diukur nggak langit-langit itu sama lantai? Iya, bisa kan? Nah, kalau kita anggap equity kita ini gelas, kalau dari atas langit-langit itu kita jatuhin pecah kan? Nah, tapi beda pada saat kita keluar ruangan, yang kita lihat langit, bukan langit-langit lagi, nggak ada batasnya ini mau langit ke berapa. Sampai di sini habis. Nah, inilah kadang orang tidak bisa melihat realita yang ada, fakta yang ada. Jadi saya selalu bilang trading itu gunakan ketahanan equity kamu, bukan kemauan hatimu. Karena kalau kemauan hati itu nggak ada batasnya. Mau ambil 1 lot, 10 lot, 20 lot, tapi akun melarat. Begitu udah kena call margin, tanya, Pak Guru, kalau udah kayak begini gimana ya? Kamu mau panggil guru, super guru dari Nasdaq, dari Wall Street saja, tanya gimana? Jawaban hanya ada 2, top up, atau ya cut loss. Nggak bisa kalau nggak top up. Nah, makanya banyak orang tuh tidak mempersiapkan untuk masuk, hanya ngelihat untungnya saja. Dan ya kebanyakan kasus itu kan mereka tidak pakai uang dingin ya. Wah. Kalau perlu pinjam sama saudara atau pinjam ke bank atau jual tanah orang tua dulu baru trading. Banyak Pak kayak gitu. Karena merasa bahwa wah ini kalau saya pinjam bunga sekian, saya bisa nutup. untungnya sekian, bisa nutup. Itu kan teorinya gitu. Teori dan kebetulan market lagi bullish. Tapi kalau market lagi bearish, market lagi sideways, habis kita digorok, selesai. Jadi jangan kita main kalkulator. Kalau yang bikin rusak di trading ini, mental kita pakai kalkulator, dikit-dikit kalkulator. Lah udah saya utang. Utang sama orang, pinjam sama orang, yang lebih parah, pinjol. Nah, pinjam sama saudara. Tadi Pak Hamdi bilang pinjam sama saudara, nggak apa-apa pinjam sama saudara, tapi ingat balikin. Karena banyak udah pinjam, udah kalah. Apa yang mau dibalikin? Nah, akhirnya begitu. Jadi saya bilang yang benar harus uang dingin. Dan saya mengajarkan jangan pernah sekali-sekali minjam. Kalau Anda lihat Anda punya 3 motor, jual 2 motor, cukup 1 motor aja. Ada 3 mobil, jual 2 mobil, pakai 1 mobil aja. Jadi benar-benar uang dingin. Karena market ini kita bukan bandarnya, jadi kita nggak bisa bilang oh hari ini saya mau untung sekian, nggak bisa. Memang lu siapa? Memang lu siapa? Bandar bilang lu siapa lu mau ngatur gua kan? Dulu tuh banyak kasus gini bro, kan di trading forex gold ini kan ada marketingnya. Marketing ini kan sebenarnya mereka ini nggak punya ilmu sebetulnya, cuman gimana caranya jualan dapat komisi. Gitu. Akhirnya yang disasar itu adalah orang-orang terdekatnya, saudaranya, keluarganya, dengan iming-imingi segala macam, sampai saudaranya harus menjual barang untuk supaya si marketing ini dapat komisi, dapat klien gitu. Nah itu yang sering terjadi, jadi dia tidak punya knowledge untuk mengeducate nasabahnya, yang penting masuk untuk gua gorok gitu. Nah, itu masih terjadi nggak? Masih. Apalagi kalau kita lihat ada yang menawarkan, oke, dapat mobil Rubicon, dapat mobil ini, dapat mobil ini. Lalu hitung dong, kamu untuk dapat mobil itu harus trading sekian lot. Dibandingkan dengan equity, dibandingkan dengan profit. Kalau mau bersabar, 6 bulan atau 1 tahun ke depan kita bisa beli tuh mobil. Tapi karena ditawarkan oleh sales tadi, akhirnya apa?
kita udah nggak mikir lagi equity. Yang penting lot tiap hari. Nah, kenapa? Ya broker ataupun salesnya dia kayak apa? Jual karcis kalau pertandingan bola MU lawan Barcelona. Kalah tetap kita bayar tiket. Bayar, komisi tetap bayar. Tetap bayar, sama kayak gitu. Jadi kita hanya pangpung, masuk sekian lot. Ada salah satu orang satu hari bisa 300 sampai 600 lot. Hanya untuk ngejar Rubicon. Akhirnya apa? Rubicon nggak dapat. Call margin ada. Call margin. Ya itu. Ya. Banyak tuh kasus yang korban dari cara sales atau marketing jualan itu ya. Ya karena memang daya tariknya ini kan, wah ini uang cepat. Gitu. Cepat. Terus tambah lagi kita nggak ingat bahwa uang ini kan sama dengan minum air laut. Makin kita minum makin haus. Jadi kalau udah untung $100 pengen $1.000. $1.000 pengen $5.000, $5.000 pengen $10.000. Nah, jadi ada satu murid saya sehari dia bisa untung $24.000. Bahkan ada yang satu lagi lebih gila lagi, $64.000 per hari. Nah, saya bilang, kamu tinggal tunggu aja. Ingat pepatah Melayu mengatakan, hari ini hari kau tunggu pula hari besok. Kau tunggu pula hari naas kau. Benar Pak, pada saat market tidak bersahabat, selesai. Karena kita selalu pikir, wah ini guru sekali tarik untung 125. Nah, kita harus tahu bahwa pada saat narik ke atas, kita untung 125. Tadi pada saat dia berlawanan arah, dia turunnya sampai 5 kali. Dan kalau kita lihat perbedaan saham dengan pasar gold, kalau di saham itu seorang market maker, bandar bisa ngelihat pergerakan harga ataupun siapa yang beli, siapa yang invest di situ pada saat market tutup. Pada saat market tutup jam 4, jam 7 mereka print DPS, mereka bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual, mereka bisa lihat untuk buat trading plan berikutnya. Tapi kalau di SAU itu live. Jadi mereka punya market makernya tuh punya meta trader, meta management. Mereka bisa lihat live Pak Hamdi. Jadi bandar bisa lihat hari ini yang pasang sell berapa. Karena di sana bisa dua arah, bisa sell, bisa buy. Contoh yang pasang sell 900 orang. Yang pasang buy 100. Nah, pertanyaan logika saya tanya Pak Hamdi. Kalau Pak Hamdi jadi market maker, Pak Hamdi mau tarik yang mana? Yang 900 diturunin atau yang 100 dinaikin? Kita lihat bandar itu kerjanya ya cari duit. Yang pasang sell 900, yang pasang buy 100, dia pasti naikin yang 100. Kenapa? Dia hanya kasih profit 100 orang. Yang 900 dia pasti call margin kan? Karena pada saat dia naikin buy, ini pasti minus. Yang pasang sell pasti minus. Jadi dia karungin 900. Nah, jadi yang dia kasih untung ya 100 orangnya ini. Modalnya dikit gitu ya. Modalnya sedikit, ngasih untungnya sedikit, tapi untung dari 900 yang call margin. Nah, gitu. Nah itu, jadi sebetulnya ilmu apa yang harus lebih dulu dikuasai oleh seseorang, atau knowledge apa yang harus dia miliki dulu sebelum dia terjun buka akun gitu. Kan dia harus melengkapi dulu sebelum ini kan ibarat kita mau perang nih. Sebelum kita terjun ke medan perang, apa yang harus kita kuasai dulu? Ilmu termasuk modal segala macamnya. Baru mereka terjun. Jadi nggak ujuk-ujuk buka akun gitu. Jadi yang saya ajarkan, apapun di dunia ini, yang kita selalu pelajari itu alur pikir logis. Jadi yang saya ajarkan ini adalah algoritma market maker. Apa itu algoritma market maker? Algoritma market maker adalah ilmu yang mempelajari alur pikir logis seorang market maker. Jadi kita jangan pernah sekali-sekali opposite, bertentangan dengan market maker. Kita harus baca market maker ini maunya kemana ini. Jadi Bro Fir, kalau ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan orang gitu ya. Sebetulnya trading for a living itu real nggak sih, atau omong kosong doang gitu? Ya, trading for living itu impian semua orang. Tetapi kalau yang ngomong, orang yang baru kemarin di pasar, jadinya omong kosong. Kenapa? Trading for living itu sama seperti pekerjaan kita yang lain. Harus dibangun
dengan satu proses. Ada yang namanya learning curve. Untuk jadi pengusaha aja paling nggak 5 tahun learning curve. Karena ditipu orang, dijanjiin orang, banyak sekali proses yang sama. Kayak kita buka toko, Pak Hamdi buka kafe, ya. 6 bulan masih berdarah-darah. Iya. Ya, jadi nggak seperti membalik telapak tangan. Tetapi kalau yang ngomong orang seperti saya yang sudah melalui ini 20 tahun dan sudah ada buktinya, 20 tahun saya di pasar, Pak Hamdi tahu proses saya mulai dari kecil jadi block trader sampai menjadi market maker, liquidity provider. Itu satu proses yang saya bangun cukup panjang. Jatuh bangunnya. Sehingga apa? Kalau Anda mau trading for living, lakukan best practice. Belajar dari orang yang sudah sukses. Sumber yang Ya, jelas gitu. jadi jangan eksperimen mau coba-coba terus pakai lagi ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Baru tahu sedikit terus bikin ilmu baru. Modifikasi. Jadi wah, ilmunya Pak Fir ini saya mau modifikasi. Terus saya mau jual ilmunya. Jangan kayak gitu. Yang sok tahu lah. Janganlah, jangan kayak gitu. Kenapa? Semua ada prosesnya. Kredibilitas Anda dibangun dari situ. Jangan listrik rumah masih bayar pakai token, kontrakan juga masih belum lunas, baru bisa sedikit, sombongnya minta ampun. Nah, banyak kayak gitu. Akhirnya apa? 6 bulan selesai. Hilang semua. Nah, contoh waktu COVID-19, semua jadi guru tiba-tiba. Sekarang udah hilang. Tadi apa IG-nya ngomongin saham, ngomongin kripto, sekarang udah ngomongin jual beli rumah. Nah, kan nggak konsisten. Jadi membuktikan bahwa trading for living itu bisa, tapi kita harus bangun dan harus serius. Cari guru yang benar, cari coach yang benar, belajar yang benar, training, jangan mau gratisan. Training di Google udah gratis. Tapi kan nggak semua orang buka di Google. Nah, Anda harus ikut training offline supaya ngomong langsung, bisa tanya, Pak gimana sih? Nah, kita ini tidak mau belajar dari orang. Kita ini kalau ada orang, lebih baik kayak orang tuh best practice, belajar. Pak Hamdi kok sukses ya? Wah Pak, saya pengen belajar Pak. Supaya Bapak bisa shortcut, nggak usah sampai lika-liku jatuh bangun. Kalau Anda jatuh, problemnya itu kuat bangun nggak? Nah takutnya tuh nggak kuat bangun. Nah, beda kayak kita di sini. Oh Pak Hamdi sukses tuh, hebat, belajar sama paling juga dia nipu. Selalu negatif tinggi. Negatif. Itu problemnya di kita ini, selalu banyak orang julid. Ya, negatif, apa-apa negatif. Akhirnya apa? Nggak bisa maju. Jadi pesan saya, mau pakai ilmu apa aja, kalau Anda mau trading for living, belajar. Praktek, cari guru yang benar. Belajar, praktek, cari guru yang benar. Itu teman-teman kayak ingin menjadi atau ingin menjalankan peran sebagai trader atau ingin hidup dari trading for living, ya itu tadi ya. Kuncinya belajar, praktek dan cari guru yang benar. Cuman itu pertanyaan itu, mana guru yang benar, mana influencer yang jualan sabun doang, gimana bedanya? Lihat saja. Kamu cari guru. Ini dunia kapitalis. Terus kemana-mana masih pakai motor. Ya, bukannya kita menghina ya. Katanya kamu udah sukses. Katanya kamu udah puluhan tahun. Jangan ngomong, wah saya low profile Pak, saya pakai motor. Enggak lah, ini capital market. Ini dunia kapitalis. Kalau kamu masih pakai motor ya berarti level kamu sama saya. Nah, kalau kamu udah pakai mobil mewah, udah punya Ferrari, udah punya yacht, udah punya private jet, baru saya mau belajar. Cuman kan ada juga yang flexing sebetulnya mobil sewaan atau pinjaman, tapi itu kan ketahuan. Itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan ya. Karena apa? Lihat aja umurnya. Umurnya baru muda, tapi punya duit triliunan. Itu nggak make sense. Bagi saya nggak make sense. Dari mana kamu bisa dapat duit? Kamu bisa bilang, oh saya punya 100 miliar, saya punya 1 T. Oke, pertanyaan saya, di dunia ini yang kamu nggak bisa beli, waktu. Kamu nggak bisa beli waktu. Mengumpulkan duit 1 T, dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun, pasti money laundering. Nah, jadi nggak mungkin. Uang itu nggak bisa dibohongin. Follow the money itu rumus ilmu yang paling mudah. Follow the money. Dari mana uang? Nggak ada shortcut itu, nggak ada. Nggak ada shortcut gitu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba kaya, lihat bertahan lama nggak?
Makanya Bill Gates bilang, semua orang berpeluang dan berpotensi jadi kaya raya, tapi tidak semua orang bisa bertahan lama jadi kaya. Nah, kalau yang contoh konglomerat itu udah puluhan tahun, kaya raya terus. Tapi tiba-tiba ini, pung, muncul. Pung, hilang. Nah, itu banyak kayak gitu. Umur masih 20, tiba-tiba Umur 20, jadi, punya kekayaan triliunan. Nah, kalau saya sih udah nggak percaya lah. Ya, udah nggak percaya lah. Mau bilang main kripto, mau main apapun, saya nggak percaya. Pasti udah uangnya udah uang siluman semua. Jadi nggak ada shortcut ya teman-teman. Nggak ada, ya. nggak ada Jadi shortcut. kuncinya tadi ya, belajar, praktek, cari guru yang benar, best practice lah pokoknya. Jadi nyari guru pun harus yang tepat ya. Cari, karena apa? Di dunia trading ini, yang kita perlu pelajari itu apa? Bukan ilmu jual belinya. Teknik dan taktik dagangnya gampang Itu kita bisa pelajari. dipelajari ya. Ilmu kehidupannya itu yang susah. Contoh, satu hari kamu punya duit 15M, mau ngapain? Kalau ilmu kehidupannya belum mateng, 15M habis di klub malam, 15M main sama di luar sama teman-teman. Tapi kalau sudah mateng dan punya guru, 15M bisa didiskusikan. Pak Guru, kalau 15M ini kita oh 15M ini simple, buka akun lagi. Kita trading lagi 15M ini jadi 100M lagi. Supaya apa? Supaya kamu sedekahnya bisa lebih banyak. Kalau sebulan sekarang kamu sedekah 1M, mungkin next kamu bisa sedekah sebulan 10M. Itu caranya. Nah, itu guru yang benar. Tapi kalau guru yang nggak benar, 15M udah kita pesta deh. Gaya langsung naik private jet, naik tinggal di hotel mewah. Nah, itu kan menunjukkan kemiskinan dia. Jadi banyak trader-trader saya lihat, wah, tidur di hotel mewah. Setiap weekend tidur di hotel mewah. Satu, berarti rumahnya nggak nyaman. Rumahnya nggak enak. Oh gitu, iya betul. Rumahnya kecil, nggak nyaman, makanya tidur di hotel. Ya. Kalau saya, ngapain juga? ngapain? Gitu. Iya. Buang duit 5 juta. Saya selalu malu, 5 juta buang duit untuk nginap di hotel mewah. Saya lebih baik sedekah. Nah, itulah kematangan. Makanya bukan hanya sekedar trading for living, tetapi ilmu kehidupannya ini yang kita harus pelajari. Jangan sok baru punya duit 15M, tidur di hotel tiap minggu. Berarti rumahnya ndak enak. Nggak enak. menarik. Jadi, Oh, rumah saya itu kayak surga, Pak. Iya. Surga. Saya kalau udah di rumah saya itu Nggak mau tet, kemana-mana, Netflix, bahagia tidur, mudah tidur di rumah saya. Nah, kalau dia susah tidur, berarti rumahnya ndak enak. menarik gitu. Jadi boleh bisa share ke teman-teman gitu. Apa manfaat atau kelebihan dari trading for living yang sudah Bro Fir jalani sejak dulu ya? Apa Ya. dibandingkan dengan orang kaya tapi dia jadi pegawai aja, Ya. duit sih banyak gitu. Dia bisa jadi direksi di perusahaan gede. Tapi ya 9 to 5 atau 9 to 9 mungkin ya hidupnya. Apa kelebihan? Kelebihannya great life. Great life itu beda dengan good life. Kenapa? Ada pepatah mengatakan the enemy of great life is a good life. Good life tuh banyak orang dapat. Pergi pagi, anak masih tidur. Pulang, anak masih tidur, sudah tidur lagi. Duit banyak, tapi tiap hari mikirin utang. Saya ini penasehat bangsawan banyak. Yang dipikirin, yang didiskusikan utang. Ada yang ngomong hutang, saya udah ketemu 8 tahun lalu. Sekarang udah ditangkap, udah penjara. 8 tahun lalu waktu saya ngomong, begitu saya lihat dari gearing ratio laporan keuangannya, saya bilang nih 2 tahun lagi bangkrut. Wah, kamu jangan ngarang, Fir. Ngarang, sekarang udah masuk penjara. Nah, jadi kita harus tahu bahwa belajar lagi lah. Jadi jangan merasa cepat pintar. Pintar itu bagus, tapi jangan merasa pintar. Kalau merasa pintar itu akhirnya kita nggak mau dengar nasihat orang. Iya, betul. Jadi great life ya kuncinya ya. Great life. Bahwa Jadi yang saya bisa dapatkan, satu, saya bangun pagi jam 2, jam 3 untuk ibadah. Kenapa? Nggak takut nanti ke kantor ngantuk. ngantuk ketiduran. Oh, enggak. Nggak ada. Kenapa? Dari jam 2 sampai habis subuh saya nggak tidur lagi. Nanti setelah selesai suruk, jam 7-an itu, setelah duha, saya tidur. Tidur sampai zuhur. Sampai zuhur. Sampai zuhur. Bangun jam 12 zuhur, karena habis zuhur sampai asar kan nggak boleh tidur lagi. Nah, itu kerja saya. Nah, karena trading 24 jam, ya udah.
Begitu bangun zuhur, udah profit. Oh, gitu. Sholat lagi, habis asar, untung lagi, kayak gitu. Nah, itu kelebihan, indahnya ya. enaknya itu. Nggak jadi jongos lah, ibaratnya bapak saya bilang, kamu nak usahakan jangan jadi jongos. Walaupun kamu jadi direktur, gaya aja itu direktur, title saja. Tapi tetap aja disuruh-suruh. Betul. Itu great life. Jadi kita mau jalan sama istri, kayak tadi saya bilang sama istri, nih habis Pak Hamdi kita ke Cempaka Mas ya. Ngapain? Saya mau beli donat. Donat doang karena donat favorit saya itu ada di Cempaka Mas. Oh gitu. Enak banget, itu saya suka. Nah, itu bisa ke sana. Jadi bebas ya. Bebas, waktu bebas. Jadi saya paling tidak suka kalau asisten saya bilang hari Senin mau ngapain Pak, Selasa mau ngapain, saya mau istirahat, weekend ini udah usah ngomongin kerjaan dulu. Terus kedua, memangnya kamu Senin masih hidup? Jadi Senin tuh nanti, Senin aja nanti. Kita buat schedule itu nanti, nggak usah terlalu banyak. Jadi bagi saya pulang selesai dulu. Sampai di rumah happy, main sama anak-anak, duduk nonton Netflix, bahagia. Nah, jadi kunci sukses itu setiap hari bisa bahagia. Dengan apapun bisa bahagia. Nah, kemudian bisa membahagiakan orang. Karena konsep saya sukses, semua orang punya konsep sukses berbeda. Tapi konsep sukses saya adalah kalau saya bisa membuat orang di sekeliling saya juga sukses. Itu great life. Great life. Jadi nggak cuma sendiri doang yang Nah, beda dengan good life. Kamu punya duit, ya punya duit sendiri. Tapi ya stres. Ngomongnya punya duit, tapi disuruh-suruh orang. Kemarin kita sempat ngobrol soal bullion bank di Hong Kong ya. Itu kayak menarik ceritanya. Gimana? Detailnya gimana cerita bullion bank? Kan Indonesia juga sekarang katanya lagi menyiapkan bullion bank. Ya, bullion bank di luar sudah lama ya. Jadi saya ketemu dengan pemain-pemain besar di Asia. Mereka adalah market maker dan LP. Jadi di Hong Kong contohnya, kita taruh duit 100M di bullion bank, kita membeli emas fisik. Jadi bukan futures gold di kan market. ada lagi tuh yang digital, emas digital itu sama nggak? Beda ya. Ini fisik. Jadi benar-benar kita beli emas kayak beli emas batangan fisik, tapi ditaruh di bank. Kalau sekarang kan kita beli di toko kan simpan di rumah karena kecil. Tapi kalau 1 kilo itu kan nggak mungkin simpan di rumah. Lah ya. Nah, jadi ada banknya. Duit simpan emas itu disimpan di situ. Nah, 100M itu kita menjadikan emas itu sebagai asset backed securities. Sehingga kita bisa trading di futures gold. Underlying-nya itu kita dapat fasilitas kayak dulu kita di saham itu margin trading ya. Nah, kita dapat 100M kamu bisa trading 25M. Kalau udah bagus naik jadi 50M, 75. Jadi sometimes bisa 1 banding 1. 100M bisa trading 100M. Nah, pada saat kita trading di future gold, kita dapat untung dong. Nah, untung itulah yang bisa kita WD, bisa kita ini. Nanti beli lagi emasnya. Nah, jadi kalau Indonesia masih sibuk tiap hari ngomongin inflow fund, outflow fund, di luar itu udah nggak ada cerita kayak gitu. Nah, jadi kalau Indonesia tidak punya konsep asset backed securities, akhirnya apa? Orang invest ke sini, trading, keluar. Keluar ya. Kabur. Jadi duitnya nggak stay. Sedangkan kalau dia taruh duit di Indonesia di bullion bank 100 atau 1T, 2T, duitnya tetap. Makanya nggak ada cerita inflasi, nggak ada cerita outflow fund, jadi tetap stabil. Nah, Cina sudah melakukan itu, makanya asset backed securities itu perlu dipikirkan oleh Indonesia. Jadi jangan hanya bikin bullion bank. Pertanyaannya, orang percaya nggak nyimpan emas di bank kita? Loh, yang ada sekarang aja udah palsu, bukan hilang, palsu. Palsu ya. Jangan sampai Pak Hamdi taruh di bullion bank 100M emas asli jadinya perak ataupun jadi batu bata. Nah, ini kan kita harus jaga. Sepercaya apa orang nyimpan? Itu kan masalah trust ya. Trust. Ya. Gimana membangun trust itu gimana? Ya tadi Pak, kita tuh harus belajar sama orang. Nah, bursa kita nggak pernah belajar. Selalu merasa bahwa kami primadona. Iya, primadona pada saat tidak ada pilihan. Iya. Sekarang ada pilihan banyak, orang akan pergi pada pilihan yang lain. Kamu bisa bilang kamu cantik di desa itu, tapi begitu sudah banyak yang cantik di desa itu, kamu udah nggak menarik lagi. Ya karena ada yang bilang kan uang itu kan tidak mengenal kewarganegaraan ya.
Jadi dia bisa kemana aja, ya, bebas. Ya. Gitu Pak. Jadi Bullion Bank itu futures. Jadi kita harus ini. Pada saat saya bertanya sama direktur Hong Kong Gold Exchange, saya tanya berapa banyak rasio orang yang beli sama orang yang jual. Dia bilang, Fir, nggak ada orang yang jual emas. Loh, kalau nggak ada jual, kenapa harganya bisa terkoreksi? Oh, yang terkoreksi itu hanya futures gold-nya saja. Futures gold-nya yang dikoreksi. Agak spotnya enggak ya? Spotnya enggak, jadi terkoreksi sehingga orang kolek lagi. Makanya bandar juga di Amerika tidak berani membuat koreksi yang begitu dalam. Karena makin dalam, makin banyak orang yang kolek. Kalau kemarin dia pegang harga fisik 3.500, diturunin jadi 2.300, pasti orang borong. Pasti borong ya. Makanya saya selalu bilang sama murid-murid saya, beli saja di harga berapa, pasti untung. Pasti untung. Pasti untung. Masalahnya ketahanan equity-mu kuat nggak? Kuat, gitu. ya. Jadi kalau udah nggak kuat, udah akun melarat, ya tahu diri. Jadi kalau modal 50 juta dengan posisi 1, 0,10 lot, itu 500 poin baru kena call margin. Nah, kalau kita punya duit 100 M, dari harga 3.500 sampai harga emas 0, belum call margin, turun lagi minus 500 baru call margin. Kan nggak mungkin harga emas 0. Minus, iya. Nah, jadi kalau di sini pentingnya ketahanan equity. Makanya saya selalu bilang, tradinglah dengan ketahanan equity, bukan kemauan hati. Ya kuncinya di equity. Kita. Equity. Sekuat apa? Ya, gitu. jadi nggak usah pakai teori ini, oh, pasang stop loss, pakai orang yang pasang stop loss, boleh kita buktikan, semua mati. Semua dikarungin. Kenapa? Bandar dapat profit setiap hari, yang dikejar yang pasang stop loss. Karena begitu dia lihat di MetaTrader Management, dia lihat, oh yang pasang stop loss banyak di angka sini, di level ini. Itu yang dikejar dulu. Itu yang digorok dulu. Langsung digorok dulu. Karena itu ya pasti modal melarat semua kan, langsung dikarungin semua. Jadi kalaupun modal melarat, ya nggak usah pasang stop loss. Karena itu sama aja kita nunjukin, gorok dong, gorok dong. Ini leher gua. Oh, gitu. Iya. Jadi ide Bullion Bank itu menarik ya? Menarik. Dan pemerintah Indonesia harus mikirkan dan harus belajarlah. Belajar sama pelaku pasar ya. Jadi boleh Anda jadi otoritas, boleh Anda bekerja di otoritas, tapi Anda harus tahu, Anda kan baru jadi direktur di otoritas. Sedangkan kami pelaku pasar itu sudah ada sebelum kamu jadi direktur. Sudah ada di kehidupan nyata. Nyata. Jadi beda yang namanya smart street, ya, street smart itu beda dengan nerd, kutu buku di bangku sekolah. Kutu buku ya jago, teori jago, tapi lapangan belum tentu. Terjun di lapangan gelagapan ya. Jadi mesti belajar lah. Iya. Pintar boleh, tapi jangan merasa pintar gitu. Iya. Nah, kalau gitu akhirnya nggak mau belajar kan? Iya. Jadi mungkin terakhir nih pesan-pesan buat anak muda nih, Ya. anak muda yang sekarang masih bingung mau niti karir di mana, mau jadi PNS atau mau jadi pegawai BUMN atau mau jadi trader. Ya. Apa yang mungkin ada pesan-pesan dari Bro Fir yang sudah pengalaman ya? Baik. Jalani trading for a living gitu. Kita ini sekolah semua, anak-anak muda ini sekolah, pikirnya lulus terus mau kerja jadi PNS, terus mau kerja di corporate. Boleh saja, nggak ada salah-salahnya. Tetapi kalian juga harus punya persiapan ataupun sumber income itu bukan hanya dari satu. Karena kalau satu, gaji Anda nggak akan cukup. Kalau Anda bilang, kenapa Pak gaji nggak akan pernah cukup? Terus tiap tahun kamu harus demo, minta naik gaji. Saya mau kasih tahu ya, gaji kamu memang nggak akan pernah cukup. Kenapa? Gajian kamu kan bulanan. Sedangkan pengeluaran kita setiap hari. Harian, ya. Jadi Anda juga harus punya income harian, yaitu dari trading. Dan Anda yang masih muda, itu bisa belajar. Kenapa salah satu murid saya, anaknya, itu dimodalin 100 juta, umur 19 tahun. 2-3 bulan lalu profitnya udah 2,5 miliar. Kemarin bapaknya update ke saya, profitnya sudah $1 juta. 19 tahun, itu bukan umur 50 tahun. Kenapa 19 tahun bisa punya duit $1 juta? Nah, Anda harus tiru itu. Anda nggak usah berpikir mau punya uang banyak di dunia ini dengan cara nyuri, dengan cara nipu, dengan cara berkhianat, ya dah? Dengan cara korupsi. Ngapain? Nggak perlu. Udah ada ilmunya, tanpa harus korupsi. Anda bisa punya duit. Dengan dekat sama Tuhan,
Tuhan kasih duit. Ya, jadi belajarlah. Jadi nggak usah tergantung dan lupakan angka pengangguran. Anda harus bilang, saya nggak nganggur. Saya menciptakan pekerjaan untuk saya. Ya. Dan Anda bisa ngajar. Bahkan ada salah satu murid saya itu di Jember. Dia petani kopi. Petani kopi itu di sana berapa sih? Dia bilang, Pak Fir, kami jualan 100.000 per hari aja itu udah untung. Udah bagus ya. Sekarang itu diajarin semua. Jadi nggak pusing dengan harga kopi mau berapapun. Bahkan dia udah nggak peduli dengan tenggulak itu. Dia bilang kalau harga nggak cocok nggak usah, biarin aja di situ. Karena 100.000 juga dia udah dapat lebih, 1 juta per hari dia bisa dapat. Dia bisa dapat $100. Ngapain saya jual 100.000? Nah, jadi kalau sehari dia udah bisa $100, nah itu yang saya harapkan Indonesia, masyarakat Indonesia, ayo belajar. Semua bisa kok. Jadi nggak usah ngarapin tiap tahun demo, minta naik gaji. Aduh, udahlah, itu udah lewat zaman kayak begitu. Anda punya kemampuan, bisa cari duit sendiri. Platformnya udah banyak, instrumennya udah banyak. Dan modalnya juga nggak perlu banyak. $100, $200 kita udah. 10.000. Nggak perlu 100 juta, 1 miliar, nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Dengan $100 udah bisa. Bahkan di luar negeri ada yang $10, $50. Trading dengan micro account ya. Pelan-pelan lah. Tapi lama, Pak. Ya namanya modalmu aja udah melarat. Masa mau cepat? Mau jalur depan nggak ada. Nah, nggak gitu. ada. Bisa nggak Pak gini? Bisa. Bisa MC. Jadi nggak ada shortcut untuk kaya dalam waktu singkat. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau ada proses, ya. ada yang kaya dalam waktu singkat, itu nggak mungkin. Waktu itu nggak bisa Nggak bisa dibeli. dibeli ya. Umur 20 tahun punya duit triliunan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Kecuali dia bapaknya punya warisan. Bapaknya punya warisan atau dia ngelola duit siluman. Jadi nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Saya aja puluhan tahun untuk membangun itu. Baik teman-teman, itu banyak masukan dari Pak Fir Jamal. Semoga teman-teman bisa menarik manfaat sehingga bisa menentukan mau ke depannya mau jadi apa gitu. Tapi kuncinya itu tadi ya, belajar, praktek dan cari guru yang benar. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya.